buku novel karya Terelie. Ini buku yang ke-8. Judulnya Selena. Kan episode keempat. Dapur, pukul 7 malam. Bibi Leh memelukku erat sekali saat aku masuk dan menyapanya. Dia lantas memeriksa seluruh tubuhku, dari ujung kaki hingga ujung kepala. Apakah ada lecet atau baret? Wajahnya khawatir sekali. Aku baik-baik saja, Bibi Leh. Aku menyeringai. Sungguh, meskipun Paman Raf tadi menyuruhku menunjukkan pencitraan di depan Bibi Leh, aku memang baik-baik saja. Aku sudah mandi dan berganti baju. Kamar mandinya model baru tanpa air. Namun aku belum pernah mandi sebersih itu saat mandi dengan air di rumah dulu. Syukurlah, aku khawatir kamu kenapa-kenapa. Aku menatap sekeliling dapur. Bibi Leh sedang menyiapkan makan malam. Apakah aku boleh membantu? Memasak. Aku mengangguk. Kamu bisa memasak, Selena? Iya, di rumah. Ibu dulu jarang ada bahan masakan. Kami jarang masak bersama. Tentu saja kamu boleh membantu. Bibi Leh terlihat riang. Tentu saja kamu boleh membantu. Bibi Leh terlihat riang. Sebenarnya aku sudah selesai masak untuk ransum makan malam para pekerja. Bibi Leh menunjuk kotak-kotak makanan di atas roda bergerak yang melintas di depan mereka menuju kantin besar. Tapi khusus yang satu ini, ayo Selena, kita siapkan makan malam spesial. Ini untuk menyambut kedatanganmu di rumah ini. Pesta kecil. Aku tersenyum. Bibi Leh mulai mengeluarkan bahan-bahan makanan dari lemari pendingin. Dapur Bibi Leh besar dan bagus. Peralatannya modern dan serba otomatis. Aku suka melihat betapa tangkasnya Bibi Leh menyiapkan masakan. Dia gesit bergerak ke sana kemari, menyuruhku mengerjakan sesuatu sekaligus mencicipi makanan. Meraih bumbu lagi. Semua dikerjakan seperti seorang penari dengan irama ketukan tertentu. Aku tahu kenapa Bibi tidak perlu bantuan menyiapkan semua ransum makanan para pekerja. Oh ya? Bibi pandai sekali memasak. Bibi Leh tertawa. Bukan karena itu, Selena, melainkan karena pamanmu tidak mau mengeluarkan uang untuk tambahan pekerja di rumah. Dia super pelit. Aku ikut tertawa. Masuk akal. Momen yang menyenangkan. Masak bersama Bibi Leh. Sudah lama sekali aku tidak punya waktu bersama sosok seorang ibu. Sejak ibuku jatuh sakit setahun yang lalu. Pukul 8 malam, dapur sekaligus menjadi tempat makan bersama semakin ramai. Piring-piring dengan masakan lezat tersusun rapi di meja. Sendok, garpu, semua sudah siap. Kamu pasti Selena. 5 orang masuk ke dapur tersenyum ramah. Aku mengusap rambut keritingku, menatap mereka bergantian. Inilah 5 putra Paman Raf dan Bibi Leh. Usia mereka hanya terpaut 1 tahun. Wajah mereka mirip satu sama lain, hanya tinggi mereka yang berbeda beberapa senti. Aku Am, itu M, Im, Om, dan itu Salah satu dari mereka memperkenalkan diri, menunjukkan saudaranya satu persatu. Nama-nama di klan bulan umumnya begitu, hanya satu kata. Itu pun terdiri dari 2-3 huruf saja. Besok-besok saat aku tahu tentang dunia paralel, aku tahu di klan lain juga lebih unik. Di klan Matahari misalnya, nama mereka terdiri atas 3 suku kata dengan rima. Misalnya Hana, Farah, Tana. Dan yang lebih menarik lagi, jika mereka 4 bersaudara, nama mereka cukup dibedakan dengan Hana Farah Tana 1, Hana Farah Tana 2, dan seterusnya. Di klan Bintang, nama penduduknya juga tak kalah unik. Nama mereka simetris, misalnya Zaramaras. Dibaca dari depan maupun dari belakang akan tetap sama, Zaramaras.
Dalam huruf klan bintang, nama itu sebenarnya bahkan ditulis simetris atas, bawah, kiri, kanan, juga diagonal. Tapi rumit sekali menuliskannya dengan huruf klan lain. Aku tidak tahu kami punya sepupu perempuan. Ini menyenangkan. Am yang paling tua dari 5 bersaudara duduk di kursi, diikuti 4 yang lain. Di mana tempat tinggalmu, Selena? Distrik Sabit 6. M ikut bicara. Aku mengangguk. Omong-omong, kenapa namamu aneh sekali? Selena. Itu nama yang tidak lazim di kota Tisri. Apakah di distrik Sabit 6 itu biasa? Itu memang tidak lazim di mana-mana. Suara berat Paman Raf terdengar. Dia baru saja bergabung masuk, sudah berganti pakaian biasa. Jem yang kacau sekali memberi nama. Dia selalu ingin terlihat berbeda, keras kepala. Aku tidak pernah bisa memahami cara berpikirnya. Apa itu Selena? Lebih baik Sel, atau Len, atau Ena? Paman Raf duduk di kursi paling besar. Aku lebih suka nama Selena. Nama itu manis sekali untuknya. Bibi Leh ikut bercakapan, lalu meletakkan mangkok berisi sup. Ayo mari kita makan sebelum supnya dingin. 5 sepupuku meraih piring masing-masing. Segera dapur itu dipenuhi denting sendok dan garpu, diselingi percakapan santai. Paman Raf paling sering mengomel di meja makan. Sepertinya itu tabiat yang tak bisa hilang. Dia bicara dengan cara tentang pekerjaan, menanyakan progres lorong kereta di 3 titik kepada anak-anaknya. Sesekali dia pindah ke topik lain, tertawa. Tapi Paman Raf cukup manusiawi. Dia tidak semenyebalkan jika sedang memakai seragam dan helm pekerja konstruksi. Lagi pula aku sudah lama sekali, bahkan nyaris tidak pernah makan malam bersama ayah dan ibu dulu. Memperhatikan mereka mengobrol sesekali diiringi tawa cukup mengasihkan. Am paling dewasa di antara 5 bersaudara, dan paling santai serta periang. Setengah jam kemudian makan malam kami tandas. Aku dengar tadi ada kecelakaan di lorongmu, Selena. Am menoleh bertanya padaku. Dia meletakkan sendok dan garpu. Paman Raf terlihat hendak menyuruh Am diam. Kecelakaan? Terlambat. Bibi Leh sudah mengangkat kepalanya menatap Am serius. Am langsung terdiam. Dia baru menyadari salah ngomong. Bukan apa-apa, hanya hal kecil, Leh. Bagaimana dengan dapurmu hari ini? Paman Raf melambaikan tangan menyuruh berganti topik percakapan. Apa yang terjadi, Am? Bibi Leh menatap serius si sulung. Am melirik ayahnya, tapi tidak bisa menghindari desakan ibunya. Am terpaksa memberitahu. Aki bilang mata bercopot saat menghantam batuan keras. Mata bor itu terlempar ke para pekerja. Astaga, ada yang terluka? Bibi Leh berseru. Tidak ada, mata bor itu memang hampir menghantam Bow, tapi Selena berhasil membuat tameng transparan untuk melindunginya. Tameng itu meletus, Selena terjatuh di lumpur. Seragamnya... Apa ku bilang? Pekerjaan itu berbahaya buat Selena. Bibi Leh berseru marah. Wajahnya merah padam menatap suaminya. Bubar sudah suasana damai di makan malam tersebut, termasuk pencitraan yang dilakukan Paman Raf tentang aku. Tapi Selena baik-baik saja, Leh. Paman Raf menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Dia tidak baik-baik saja. Dia beruntung baik-baik saja dari situasi itu. Bagaimana jika dia terluka? Bibi Leh tidak terima. Selena baik-baik saja kan? Tidak. Besok-besok siapa yang memastikan dia baik-baik saja? Bibi Leh melotot marah sekali. Sebaiknya kita pergi dari sini, bisik kepadaku. Ya, kita selesai makan. M ikut berbisik. 5 bersaudara itu pelan-pelan beranjak berdiri merapikan kursi, lantas beringsut keluar.
Menarik tangannya sebelum pergi. Ayo Selena. Aku menoleh, tapi bagaimana dengan Paman Raf dan Bibi Leh? Lihat, mereka berdua seperti dua ekor kucing yang bertengkar. Sudah saling menerkam. Begitulah situasi rumah ini. Orang tuaku memang selalu bertengkar, tapi itu bukan masalah besar. Itu cara mereka menunjukkan kasih sayang. Aneh sekali memang. Aku menatap bingung, menoleh lagi ke Paman Raf dan Bibi Leh. Jem menitipkan anaknya agar kita merawatnya, bukan menyuruhnya bekerja. Selena keponakanku, usianya baru 15, bukan pekerja kasar. Oh ya, di mana Jem sekarang saat anaknya membutuhkannya? Bibi Leh menatap suaminya tidak percaya. Kamu kasar sekali, tapi Selena anak perempuan. Kamu bisa menyuruhnya bekerja di dapur bersamaku. Selena bukan anak perempuan biasa, dia memiliki kekuatan. Astaga, susah sekali menjelaskannya kepadamu, Leh. Anak itu bahkan menyelamatkan bau dengan teknik tameng transparan. Dengan segala kekuatannya, kamu suruh dia memanggang roti. Kembali menarik tanganku, kakak-kakaknya sudah meninggalkan dapur. Aku mengalah, beranjak berdiri mengikuti Baik kalau begitu, kirim Selena ke Akademi Bayangan tingkat tinggi, supaya kekuatannya tidak hanya digunakan untuk memanggang roti, sergah Bibi Leh. Marahnya tetap tidak reda. Dia tidak pernah sekolah sejak kecil. Bagaimana kamu tiba-tiba memasukkannya ke ABTT? Sekolah terbaik di seluruh klan bulan, Belum lagi biaya sekolah di sana. Sudahlah, dia akan bekerja di lorong kereta. Aki akan menjaganya. Dasar keras kepala, susah sekali mengajakmu bicara, Raf. Kamu juga keras kepala, cerewet. Kamu juga cerewet. Lamat-lamat aku mendengar pertengkaran itu. Aku bersama 5 sepupuku sudah pindah ke ruang tamu yang terpisah 2 ruangan. Duduk di sofa terbang, meluruskan kaki, meraih benda kecil yang berfungsi sebagai remote. Dia mengetuk benda itu, ternyata televisi. Proyeksi transparan muncul di atas meja di depan kami, kemudian membentuk gambar. Tepat waktu, pertandingan Liga Bola Terbang sebentar lagi dimulai. Terlihat senang. Siapa yang bertanding? Im ikut loncat di atas sofa, duduk bersama Persib melawan Persija. Oh, itu akan seru sekali. Persib, klub kebanggaan kota Tisri, akan melawan musuh bebuyutannya. Ikut lompat duduk. 5 bersaudara itu duduk berjejer di sofa, melihat antusias menatap televisi. Besarkan televisinya, mengangguk, lalu mengetuk tombol di remote. Proyeksi transparan itu membesar 2 kali lipat. Ukuran televisinya membesar, bukan hanya volumenya. Dengan layar yang lebih lebar, gambar terlihat lebih seru dan lebih fantastis. Lapangan bundar dengan rumput hijau mulai diisi oleh 9 pemain dengan seragam masing-masing. Kamu mau menonton, Selena? Menoleh. Aku masih berdiri di distrik Sabit 6, pertandingan ini juga populer. Tapi aku tidak terlalu mengikuti. Anak-anak di sana sering mengobrolkannya setiap kali habis pertandingan besar. Membela jagoan masing-masing. Ayo, ini akan seru sekali. Menarik sofa terbang satu lagi. Aku mengangguk ikut loncat ke sofa itu. Besok bisa dipastikan para pekerja akan membahas soal ini juga. Jadi, daripada bengong tidak nyambung dengan percakapan mereka, tidak ada salahnya aku ikut menonton. Di televisi layar transparan, para pemain sudah terbang mengambang di atas lapangan. Mereka memakai sepatu yang membuat mereka bisa terbang. Begitu wasit melemparkan bola berwarna merah ke tengah mereka, sirine kencang berbunyi dan pemain-pemain itu melesat cepat berebut bola. Stadion ingar-bingar oleh teriakan penonton. Pertandingan bola terbang telah dimulai.
5 sepupuku berseru-seru penuh semangat. Mereka melupakan kedua orang tua mereka yang mungkin masih sibuk saling berteriak di dapur. Ini menarik juga. Aku ikut meluruskan kaki. Omong-omong, yang mana tim Persib? Aku bertanya polos. Selanjutnya, kita akan masuk ke episode 5. Buat teman-teman yang belum subscribe membaca buku, bisa subscribe dan like membaca buku agar tidak ketinggalan seri berikutnya. Terima kasih.